capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Welcome, Rasmus Højlund akan menjalani pemeriksaan medis. Momen yang sangat ditunggu-tunggu sejak minggu lalu bagi fans Manchester United adalah kedatangan striker baru Manchester United. Berita tentang kapan Rasmus Højlund akan menjalani pemeriksaan medis sebelum menuntaskan transfer ke Manchester United akan menjadi awal kedatangannya. Menurut laporan dari The Athletic, striker Denmark tersebut akan melanjutkan perjalanan ke Manchester pada hari Selasa waktu setempat untuk pemeriksaan medisnya di Manchester United. United memiliki kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut yang diperkirakan akan memimpin lini depan Red Devils di musim depan. Sang pemain akan memiliki banyak tanggung jawab karena tumpulnya United musim lalu, tetapi dia jelas merasa siap untuk tantangan itu karena Manchester United adalah tim idaman sang pemain. Højlund akan membebani United 75 juta euro plus dengan 10 juta euro untuk tambahan terkait performanya. Selain itu, persyaratan pribadi tidak akan menjadi masalah dengan striker tersebut yang akan menandatangani kontrak 5 tahun di Old Trafford setelah hanya 1 tahun di Serie A. Hanya masalah waktu sebelum Rasmus Højlund diumumkan sebagai pemain Manchester United. Kemudian pertanyaan akan diajukan tentang apakah dia akan bermain di salah satu dari 2 pertandingan persahabatan di akhir pekan ini. United akan menghadapi Lens di Old Trafford pada Sabtu sebelum terbang ke Dublin untuk pertandingan lain melawan Bilbao pada hari Minggu. Yang jelas faktanya bahwa Erik ten Hag akan memiliki penyerang tengah untuk musim baru dan tidak harus bergantung pada Anthony Martial lagi yang sering terganggu dengan kebugarannya di musim-musim sebelumnya. Harry Maguire menghitung hari di Manchester United. Erik ten Hag menganggap keputusan Harry Maguire untuk bertahan ataupun tidak di Manchester United tergantung dengan kemauannya berjuang mendapatkan tempat di dalam tim utama. Manajer Manchester United Erik ten Hag menyatakan bahwa Harry Maguire tidak tersingkir dari proyeknya di Manchester United. Namun pada start musim baru 11 Agustus mendatang, posisinya tidak terjamin bertahan di skuad Setan Merah. Belakangan tempatnya semakin sempit di dalam tim garapan dari Erik ten Hag. Selain tidak lagi menjadi pilihan utama di lini belakang, Maguire harus merelakan ban kapten melayang ke lengan Bruno Fernandes. Defender timnas Inggris itu seolah tinggal menghitung hari kebersamaan di Old Trafford karena sedang didorong ke pintu keluar Manchester United. West Ham United sudah melayangkan tawaran untuk merekrut pemain yang masih memegang rekor sebagai bek tengah termahal dunia. Hanya proposal senilai 20 juta pounds terlalu rendah bagi Setan Merah. Minimal United berharap meraup 50 juta pounds dari penjualan sang mantan kapten. Erik ten Hag sendiri tidak mau keputusannya dianggap sebagai cara menyingkirkan Maguire. Dia menilai semua ini hanya dampak dari kebijakannya sebagai pelatih dengan didasarkan pula pada performa Maguire di antara para pesaing. Ten Hag menyatakan keputusan akhir ada di tangan Harry Maguire sendiri. Apakah dia akan menyerah untuk memperebutkan satu tempat di lini belakang dengan pergi ke klub lain atau bertahan walau menjadi pilihan ketiga ataupun keempat. Ketika Anda berada di Manchester United, Anda harus berjuang untuk posisi Anda dan menunjukkan kemampuan serta membuktikan bahwa Anda adalah yang terbaik bagi tim dan berkontribusi paling banyak, kata Erik ten Hag. Sang pelatih melakukan keputusan tegas dengan memberikan ban kapten kepada Scott McTominay saat meladeni Dortmund 30 Juli. Padahal Maguire tampil sebagai starter di partai uji coba tersebut, sedangkan Bruno Fernandes masih diistirahatkan. Manchester United segera mengumumkan kepastian masa depan Mason Greenwood. Klub Premier League Manchester United dikabarkan sudah menyelesaikan investigasi internal mereka terkait Mason Greenwood. Mereka akan mengumumkan masa depan sang pemain dalam waktu dekat ini. Seperti yang diketahui, Greenwood dibekukan dari skuad Manchester United dalam 1,5 tahun terakhir. Ini disebabkan sang penyerang terjerat kasus hukum. Meski kasus tersebut sudah selesai di awal tahun, Greenwood sendiri masih belum dilibatkan dalam tim utama United hingga pramusim kali ini. Manajemen Setan Merah dilaporkan masih menggelar investigasi internal untuk memahami kasus ini dengan lebih komprehensif. Dilansir dari Manchester Evening News, proses investigasi ini sudah selesai. United akan segera mengumumkan kejelasan masa depan Mason Greenwood. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United akan segera mengumumkan masa depan Greenwood. Pengumuman ini dikabarkan akan digelar paling lambat 2 pekan lagi. Lebih tepatnya sebelum United memainkan laga perdana mereka di Premier League 2023-2024.
Langkah ini diambil agar persiapan United untuk musim depan tidak terganggu dengan saga masa depan Greenwood. Menurut laporan yang sama, Greenwood kemungkinan besar akan dilepas United, namun tidak secara permanen. Manajemen United dan juga Erik ten Hag dilaporkan masih menaruh kepercayaan kepada sang pemain karena mereka menilai Greenwood adalah salah satu pemain muda terbaik mereka saat ini. Jadi dengan dipinjamkan ke klub lain, dia bisa perlahan tetapi pasti mengembalikan performa terbaiknya setelah 1,5 tahun absen. Alhasil di musim depan, dia bisa kembali ke skuad United dengan performa terbaiknya. Untuk mengatasi kepergian Mason Greenwood, Manchester United dilaporkan sudah membeli striker baru di musim panas, meski baru berjumlah 1 saja. Lalu gimana menurut kalian? Manchester United resmi memperpanjang kontrak dengan Adidas dan ini tanggal rilis jersey ketiga. Sebuah pengumuman dibuat oleh Manchester United. Raksasa Premier League tersebut resmi memperpanjang kontrak mereka dengan Adidas. Seperti yang sudah diketahui, Adidas kembali menjadi pemasok aparel Manchester United. Kerjasama itu dimulai pada tahun 2015 setelah 23 tahun lebih Setan Merah menggunakan aparel lain. Pada saat perjanjian itu ditandatangani, kedua pihak sepakat bekerja sama dengan durasi 10 tahun yang akan berakhir di tahun 2025. Namun kerjasama ini bakal berlanjut karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk melanjutkan kerjasama ini. Adidas dan Manchester United senang hati mengumumkan perpanjangan salah satu kemitraan paling menarik dan paling penting dalam dunia olahraga. Bunyi pernyataan resmi Manchester United. Dalam keterangan resmi mereka, Manchester United tidak mengumumkan durasi kerjasama mereka dengan Adidas. Namun Manchester Evening News mendapatkan bocorannya. Kontrak baru itu memiliki durasi yang sama seperti kontrak sebelumnya. Adidas akan jadi penyedia aparel Manchester United selama 10 tahun ke depan. Mereka juga mendapatkan hak untuk membuat merchandise eksklusif untuk Manchester United setiap musimnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa nilai kontrak Adidas dan Manchester United di periode kedua ini naik cukup signifikan. United akan mendapatkan bayaran sebesar 90 juta pounds per tahun. Berarti nilai kontrak ini berada di angka 900 juta pounds atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Sebagai informasi, angka ini naik 150 juta pounds dari periode sebelumnya, di mana Adidas membayar 750 juta pounds ke United untuk kontrak berdurasi 10 tahun. Selain itu, nilai kerjasama ini diyakini menjadi nilai kerjasama termahal dalam sejarah Premier League. Sejauh ini, Manchester United dan Adidas telah merilis 2 jersey yang akan dikenakan Setan Merah di musim depan. Jersey ketiga rencananya akan dirilis pada awal Agustus nanti pada laga uji coba sebelum Premier League 2023-2024 dimulai. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.